Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi di channel kesayangan manusia sejagat maya. Apalagi kalau bukan channel Abah Yusuf. Oke teman-teman, saya harap kita semua dalam kondisi sehat. Jangan lupa bahagia dan hindarkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke teman-teman, di channel ini kita akan sharing-sharing berbagai informasi penting yang tengah ramai diperbincangkan, yang tengah ramai digunjingkan ya oleh masyarakat sejagat maya. Ya, tema-tema tersebut antara lain adalah kesehatan, keuangan, perbankan, politik, dunia internasional, dan informasi-informasi penting yang wajib kita tahu supaya kita menjadi orang yang melek, orang yang sadar dengan informasi, orang yang tahu dengan informasi sehingga bisa menambah wawasan kita dan hasanah kita dalam berpikir, berpendapat, dan kemudian bertindak. Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang BBM subsidi yang stoknya makin menipis. Dari pengamatan kami, Abah Yusuf Channel, di berbagai media online, entah itu kompas.com, CNBC Indonesia, CNN.com, dan berbagai media online yang ada juga ramai membahas tentang masalah ini beberapa hari belakangan ini. Bahkan di beberapa channel YouTube seperti punyanya kompas.com, kemudian CNN, CNBC, Kompas TV, kemudian tribunnews.com, ini membahas tentang masalah ini, masalah BBM subsidi yang stoknya makin menipis ini. Itu memang viewernya yang nonton tentang berita ini ribuan guys. Jadi memang betul-betul satu informasi yang sangat penting buat kita ya sebenarnya. Dan ini menjadi hal yang penting untuk dibahas karena gimana coba bisa dibayangkan kalau BBM-nya stoknya nggak ada, ya gimana motor kita mau jalan, mobil angkot kita mau jalan, apalagi ini yang subsidi guys. Kalau yang bukan subsidi sih nggak masalah ya, orang-orang tajir yang punya duit banyak nggak masalah buat dia ngisi BBM yang kelas itu, kelas Pertamax dan kakak-kakaknya gitu guys. Nah, tapi ini masalah BBM subsidi yang menjadi konsumsi masyarakat menengah ke bawah ya. Dan ini menjadi hal penting yang harus kita ketahui. Di laman kompas.com, PT Pertamina Patraniaga, ini berita diturunkan oleh kompas.com itu tanggal 3 Agustus 2022. Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Persero mencatatkan kuota BBM subsidi menipis. Hal ini terjadi akibat kenaikan konsumsi BBM subsidi Pertamina BBM subsidi pada semester pertama 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai jika dengan penurunan kuota Pertalite bukan tidak mungkin BBM bersubsidi tersebut bisa habis sebelum Desember. Ini tentunya akan menimbulkan kelangkaan BBM jenis Pertalite ke depannya. Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menseleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal implementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik, kata Joshua di Jakarta, Selasa 2 Agustus 2022. Joshua menilai dalam mengontrol konsumsi BBM, sistem kuota cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan pada berbagai tempat serta punya potensi kebocoran yang besar. Dia bilang melalui sistem kuota, masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar. So,
benar karena dia punya banyak duit, guys. Oke, kita juga bisa melihat berita yang diturunkan oleh CNBC Indonesia. Judulnya kurang lebih beda-beda tipis ya dengan yang dimuat oleh laman kompas.com. Isinya kurang lebih penyaluran BBM subsidi Pertalite dan solar sudah over kuota. Hingga H pertama 2022 penyaluran solar sudah mencapai 8,3 juta kiloliter. Dari alokasi 2022 mencapai 14,92 juta kiloliter. Sementara untuk Pertalite sudah mencapai 14,2 juta kiloliter. Dari target kuota 23 juta kiloliter. Wow. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengkonfirmasi kondisi over kuota yang menyebabkan stok menipis. Namun demikian, untuk mengurangi konsumsi Pertalite belum ada instrumen pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Seperti apa kondisi stok BBM subsidi dan kapan aturan pembatasan Pertalite diterapkan? Ya, ini juga sampai dibikin dialognya di CNBC Indonesia ya. Kemudian dari CNN Indonesia juga menulis hal yang sama. Kuota BBM subsidi kian menipis. Sampai Juni kemarin Pertalite sudah tersalurkan 14,2 juta kiloliter dari kuotanya 23 juta kiloliter untuk tahun ini. Sementara solar sudah 8,3 juta kiloliter. Kuota BBM subsidi Pertalite dan solar makin menipis, apalagi hingga Juni 2022 penyalurannya sudah melebihi 50% dari yang ditetapkan. Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting mengatakan hingga Juni 2022 realisasi penyaluran solar mencapai 8,3 juta kiloliter, sedangkan kuota yang ditetapkan pada tahun ini hanya 14,9 juta kiloliter. Udah 50% lebih ya teman-teman sekalian. Kemudian realisasinya seperti itu. Oke, jadi gimana sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Sejauh ini dari pantauan kami, ada satu pernyataan daripada Irto Ginting juga. Dia mengatakan bahwa proses pendistribusian BBM jenis ini, yakni Pertalite dan solar, masih dilakukan seperti biasanya, sekalipun sebenarnya sudah over dari kuota. Artinya harus segera dilakukan pengaturan atau ada penambahan kuota BBM bersubsidi. Oleh sebab itu, tanpa adanya pembatasan pembelian atau penambahan kuota BBM, cukup sulit bagi perusahaan plat merah tersebut, yakni Pertamina ya maksudnya, menjaga pasokan yang tersisa. Komisi 7 DPR RI dan Kementerian SDM sebelumnya telah bersepakat untuk menambah alokasi kuota bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite sebesar 5 juta kiloliter untuk tahun ini. Dengan begitu, maka kuota BBM untuk masyarakat kurang mampu itu akan bertambah menjadi totalnya 28 juta kiloliter. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa kuota tersebut dengan mempertimbangkan konsumsi BBM di masyarakat yang telah melonjak pasca meredanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Komisi 7 DPR RI dan pemerintah telah menyepakati untuk menambah Pertalite sebanyak 5 juta kiloliter dari yang sebelumnya ditetapkan 23 juta kiloliter. Itu kesepakatan kami di Komisi 7. Setelah menghitung berbagai hal, maka antara pemerintah dalam hal ini yang diwakili Menteri ESDM dan kami di Komisi 7 menetapkan bahwa terjadi kenaikan penambahan volume BBM bersubsidi sejumlah 5 juta kiloliter di DPR, ujarnya saat ditemui di Senayan Kamis tanggal 28 Juli 2022. Jadi pemerintah juga sudah menyiapkan solusi sebenarnya ya, yakni pembatasan konsumsi BBM dengan cara menerapkan aplikasi My Pertamina, dan solusi lainnya yang sudah disepakati dengan DPR itu adalah untuk menambah kuota BBM bersubsidi
untuk Pertalite sendiri 5 juta kiloliter, dari tadinya 23 bisa menjadi 28 juta kiloliter. Jadi kita berharap semoga pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang cepat sehingga tidak terjadi masalah gitu ya, masalah yang runyam terutama dengan kelangkaan BBM, karena dampaknya sangat besar guys. Bagi kita, bagi perekonomian kita, bagi negara kita. Jadi kita semua berharap dan berdoa mudah-mudahan pemerintah bisa lebih sigap, DPR juga lebih siap siaga dalam mengawal kebijakan ini sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM dan ini akan menjadi ramai begitu ya teman-teman sekalian. Ya mungkin itu dari kami Abah Yusuf Channel. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, dengan berita ini, klik subscribe, like, dan dimohon berikan komentar yang positif ya teman-teman ya. Mungkin seperti itu. Jumpa lagi di info-info selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa bahagia, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.